setuju para CEO atau bisnismen yang membawa bisnisnya sendiri tanpa dia itu mengajak orang lain atau istilahnya sebagai employment yang kemudian dia berubah menjadi seorang entrepreneur, kebanyakan gagal. Nah, kenapa? Saya akan jelaskan. Ini pasti relevan nanti dengan penelitian maupun dengan pengabdian masyarakat. Ketika dia berada di ruang yang besar, yaitu lautan yang luas, ikannya gede dan sebagainya. Nah, disitulah pada waktu dia itu berbisnis dengan orang, atau dia itu menjadi karyawan walaupun dia seorang CEO, Chief Executive Officer atau Chief Executive Office Boy, hampir sama, dia adalah pasti ketika ada badai yang besar, lalu kemudian yang ombak yang besar, dia berlindung di karang yang besar. Karang yang besar itu adalah siapa? Karang yang besar itu adalah pemilik modal. Karang yang besar itu adalah branding. Karang yang besar itu adalah merek daripada perusahaan itu sendiri. Dan ketika dia tidak berada di karang yang besar, ketika dia itu berbisnis sendiri, karang dia tidak cukup. Bapak dan Ibu, ada sebuah perusahaan yang menjadi kompetitor dan kemudian dia dengan cepat diambil alih oleh kompetitornya ketika dia masih kecil, dibeli, bukan untuk digedein, memang dimatiin. Jadi Bapak dan Ibu, Anda seorang peneliti, Anda perlu karang yang besar. Karang yang besar itu apakah Scopus, apakah Sinta, apakah university yang Anda saat ini berada, dan percayalah, kalau kita tidak berada di belakang karang yang besar, nanti jika ada terjadi ombak maupun kemudian badai yang besar, Anda tidak akan bisa berlindung. Kecuali Bapak dan Ibu, Anda berada di sungai yang kecil. Mulailah dengan penelitian yang bermanfaatnya itu simple, tapi itu memberikan manfaat kemudian benefit yang luar biasa dibanding dengan yang gede-gede tapi akhirnya tidak bermanfaat. Anda bisa memulai dengan berbisnis atau kemudian studi kelayakan itu dari sesuatu yang memulai dari mata air yang jernih, sungai yang jernih, sehingga apabila nanti dibendung akan menjadi kekuatan besar, bukan langsung masuk ke lautan. Walaupun nanti Anda punya modal yang besar, saya menjamin tidak akan ada sesuatu yang dengan mudah walaupun kita sudah memiliki pengalaman di situ. Ini adalah wisdom saya. Bapak dan Ibu, ini adalah link and match. Ini adalah kejadian keseharian kami. Karena saya adalah Direktur Pusat Studi Apindo, saya juga aktif di Kadin, saya punya beberapa bisnis maupun juga keterlibatan di dalam pentahelix, dan nanti akan kami sampaikan di belakang. Saya juga terlibat di dalam teaching factory, kelas industri, kemudian rekognisi pembelajaran lampu maupun kemudian review untuk penelitian terapan yang kemudian di antara universitas maupun pendidikan vokasi kemarin mendapatkan 50 ranking, dan itu adalah kami juga bagian daripada tim tersebut. Ibu dan Bapak, inilah skema kerjasama riset menurut dunia usaha, di mana dunia usaha itu sebenarnya sudah punya skema, yaitu 5 liaison program. Ada perusahaan memiliki akses pada riset universitas dengan membership fee. Lalu kemudian perusahaan juga punya consulting activities, memberi kesempatan kepada peneliti universitas untuk bekerja sebagai konsultan di industri untuk waktu tertentu 1 hari per minggu. Kemudian juga industry funded research project riset konsorsium antara universitas dan sejumlah perusahaan. Lalu ada strategic partnership, long term and large scale partnership antara universitas dengan jumlah perusahaan, dan yang kelima adalah visiting committees. Maka kemudian, waduh, ini kok nggak sesuai. Maka sebenarnya kami berbicara pada tasib, kami berbicara pada wisdom. Ya, kami berbicara wisdom. Karena apa? Nanti di belakang kita akan kupas. Dunia industri maunya apa? Dunia pendidikan maunya apa? Ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari segi proses view-nya, kita cukup dengan misalnya menjadikan definisi mana yang direct policy business, mana yang indirect business environment policy. Jadi sebenarnya bagi Anda seorang peneliti pemula atau kemudian membuat semacam feasibility study, itu tidak harus detail sampai kemudian BEP. Enggak begitu dulu. Kita nanti akan sampaikan sebenarnya sensitivity analysis seperti apa. Kemudian design of experience-nya seperti apa. Lalu kemudian nanti ada industrial scenario analysis. Ini yang rada susah adalah bagi para peneliti sosial. Kalau kemudian peneliti di bidang teknik,
Itu banyak kaidah-kaidah. Kalau penelitian sosial bagaimana? Nanti di belakang kita kasih tips and triknya. Jadi kalau kita lihat luaran wajib penilaian dosen pemula tadi, saya sarankan Anda jangan terlalu detail untuk masuk kepada sampai tuntas. Begitu tuntas kita lihat jadi ibaratnya itu DNA Anda itu kebaca. Kalau DNA kebaca, kalau bagus kita akan ambil, kalau enggak pasti cuma dibuang. Karena sebenarnya begini, pada dasarnya kelayaan bisnis dan kelayaan proyek itu bisa sama tapi bisa beda. Setidak-tidaknya kalau kita bicara fakta lapangan, kemudian yang akan diterjemahkan di aspek internal perusahaan, ada aspek pemasaran, teknis dan teknologi, SDM dan sebagainya, itu udah biasa. Bahkan anak-anak S1 pun juga sudah cerdas banget untuk membuat studi kelayaan bisnis. Nah, apakah Anda juga bisa belajar misalnya dengan bisnis canvas? Atau kemudian tadi industrial scenario analysis, sensitivity analysis dan sebagainya. Walaupun itu kalau dibikin dalam bentuk jurnal ya rada susah sih, tapi sebenarnya demand side-nya atau demand driven-nya itu enggak harus terlalu detail kalau itu memang harapannya adalah meaning and purpose-nya itu berbeda. Salah satu juga yang kita harus pelajari adalah design thinking and inovasi. Ibu dan Bapak, saya menjadi konsultan di satu grup besar yang namanya saya tulis di sini. Kami menerjemahkan dalam ADT ini adalah Astra Design Thinking. Pertama tentu dari Wati, dibikin rumusan, dibikin ide, prototipe dan uji. Ini rada-rada mirip seperti startup. Sehingga sebenarnya innovation itu terjadi ketika hubungan antara desirability, viability dan feasibility. Aspek technical, aspek bisnis, dan aspek human. Di tengah itu lah namanya innovation. Jadi kalau kemudian kita visible tetapi tidak menyangkut mengenai viability yaitu bisnis, itu tidak terjadi innovation. Dan mari kita lihat karakter design thinking itu ada yang namanya converge, atau yang disebut dengan make choice. Ada yang juga create choice. Ya, ada create choice dan make choice. Tetap terpusat pada manusianya, di sana ada eksperimentasi, lalu kemudian prinsip-prinsip desain dan kolaborasi. Kata-kata kolaborasi ini harus kita pakai. Nah, jadi design thinking non-linear proses biasanya sama yang tadi saya sampaikan, tapi learn about user through testing, lalu ujung-ujungnya test reveal insight that redefine the problem. Jadi bagaimana ideate, ya, test create new ideas project sampai tes ini bolak-balik dan sebagainya. Dan kalau seandainya perusahaan itu melihat dibanding dengan kita beli teknologi dari luar, harganya malah lebih murah dibanding di luar, jangan pesimis. Anda harus optimis, karena kita kalau di dalam itu expertnya ada. Kembali lagi pada human capital investment. Maka kita ngomongnya adalah investing in people dan sebagainya. Ini adalah merupakan stigma ketika secara paradoksal universitas maupun pendidikan vokasi sudah melakukan sesuatu bahwa dia partisipasi di dalam publik. Pertama adalah menginformasikan, bikin acara ini, acara itu. Tapi menurut kami tidak cukup, karena harus ada step berikutnya adalah bagaimana mengkonsultasikan, bagaimana to info, dan bagaimana to collaborate. Nah, collaborate ini yang penting, karena ketika Anda buat proposal, itu baru informasikan. Tapi collaborate itu kemudian kita bagi menjadi 3. Kolaborasi dari business matching, kolaborasi dari talent matching, kemudian social matching. Rata-rata Bapak dan Ibu ngejar di CSR, itu baru social matching. Mestinya kalau bisa sustain ke business matching. Kalau kita lihat misalnya di Solo itu seperti Akademi Teknik Mikael atau Akademi Teknik Warga dan sebagainya, itu sudah larinya ke business matching. Nanti talent matching seperti apa kita diskusikan. Business matching model pertama adalah ada pre-startup, startup, dan growth. Ya, ada ideation, concepting, commitment, sampai establishing. Lalu kemudian business matching yang kedua yang terkenal dengan PMF, product market fit, di mana di sini bicara market driven. Market minta ada underserved need dan target customer, sementara produk itu dari value proposition, feature set, dan UX-nya. Dan bagaimana test with customer, kalau Anda bisa melihat ini adalah business matching model pertama. Business matching model pertama ini kalau dimonetize dari proses ketika starting point, problem insight,
solution fit, production iteration, market fit, dan scale it